Faktanya, pembangkit tenaga listrik, seperti Ke Tiangshuan, memiliki harta paling banyak, tetapi sebenarnya mereka adalah level raksasa kaisar normal. Tidak dikatakan bahwa setelah Ke Tiangshuan diselesaikan, mereka dapat memperoleh darah. Selain itu, pada saat ini, Ke Tiangshuan telah membunuh matanya. Jelas bahwa jika dia mati, harta karun itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh seseorang yang menginjak tubuh. Tetapi batu gioknya akan terbakar pada akhirnya. Di bawah pahala yang besar, harus ada orang yang berani. Tetapi jika pahala yang besar ini tidak dapat diperoleh, dan memungkinkan untuk mengambil nyawanya sendiri, maka keberanian yang diberikan oleh pahala yang besar ini pasti akan menurun. Bahkan Kaisar Dewa Gajah melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera mengirimkan pesan suara untuk meminta instruksi. Yang mulia, biarkan saya membunuh pisau pencuri itu. Tidak akan lama lagi. Murid Kaisar Yuan Tian bersinar, seolah-olah Kaisar dan orang-orang kuat tidak tertahankan, atau tirani kekuatan tempur Qin Yichen dan Hua Daoru. Dia tidak bisa menahan terguncang. Faktanya, dia tidak ingin terlalu terlambat. Masalahnya adalah masalahnya. Yao Yuekong punya jubah ekstra, tidak. Ini adalah jubah brokat yang bahkan lebih aneh dari jubah kekaisaran, dan dapat meningkatkan kekuatan kekaisaran. Jika ini tidak terjadi, maka hanya 2 kaisar yang dibutuhkan untuk melawan iblis Yuekong. Dan bahkan jika kedua kaisar menggunakannya untuk menangani Yao Yuekong, akan sulit untuk menghancurkan dan membunuh kandidat anti pencuri lainnya. Kaisar Yuan Tian yakin bahwa jika dia sendiri, sebagai kaisar surga, yang membuat tembakan sendiri, Hua Su akan dapat tertawa dari telinga ke telinga dengan pisau pencuri yang menutupi tubuhnya dengan kontrak dengan surga. Dan jika Anda membiarkan Zitong atau Kaisar Sensiang pergi, menghadap langit bulan iblis dari 2 kaisar, Anda dapat berganti posisi dengan bulan terang di telapak tangan Anda kapan saja. Pada akhirnya, dia tetap memegang tangannya, dan dialah yang sangat cemburu. Meskipun kaisar lain yang bekerja sama dengannya bisa menghancurkan pisau pencuri sampai mati, tetapi setelah bertukar posisi dengan pisau pencuri, Yao Yuekong pasti bisa menghentikan kaisar lainnya. Bahkan, mengenakan jubah kaisar yang lebih kuat dari jubah kaisar, dan iblis Yuekong dengan pisau bundar bulan darah di tangannya, kekuatan tempurnya telah melampaui Kaisar Dewa Gajah. Selain itu, Kaisar Gajah Dewa akan mendengarkannya, tetapi dia pasti tidak akan separah Yao Yuekong, seperti rumput dinding ini. Untunglah saat ini berita yang membuat Yuan Tian heboh datang. Yang mulia, Ke Zhen ada di sini secara pribadi. Apakah saya, Wei Xier akan menemui mereka? Suara permaisuri Zia masih mengandung sedikit keraguan dan kecemasan, tetapi ini membuat Yuan Tian hampir tidak bisa menahan tawa. Akhirnya datang. Siapa lagi? Dan, Chan Jingtian. Baik. Hanya 2 kaisar yang datang. Ini adalah nomor yang paling ingin dilihat Yuan Tiandi. Dia menempatkan posisi seperti itu. Dia telah mengatakan sejak lama bahwa itu bukan hanya pisau pencuri dari alam Daohua, dan Qin Yichen tidak layak atas upaya yang disengaja untuk menghadapinya. Yang diinginkan Yuan Tiandi adalah membunuh kaisar di antara anti pencuri ini. Karena pada akhirnya, Feng Tianxing masih bisa melompat ke bawah kelopak matanya, sepenuhnya karena Yao Yuekong mengandalkan Demon Yue dan Jin Pao yang abadi, dan tidak akan mati dipukuli untuk sementara waktu. Begitu kaisar anti pencuri ini jatuh, yang tersisa hanyalah semut yang kehilangan berkahnya dan bisa menginjak-injak sampai mati sesuka hati. Pergi. Sambut mereka. Kaisar Yuan Tian sudah mencibir di dalam hatinya. Pada kenyataannya, jika permaisuri Zia baru saja menyerang, Yao Yuekong setidaknya akan dipukul dengan keras, dan Feng Tianxing pasti akan mati. Tapi dia telah membiarkan permaisuri Zia bertahan sampai sekarang. Tidak ada yang akan memperhatikan permaisuri Zia, karena bahkan Kaisar Yuan Tian sendiri merasa bahwa dia telah menghancurkan klan penenun ilahi menjadi reruntuhan untuk menghukum anti pencuri, dan itu benar. Meskipun dia berpikir demikian, Kaisar Yuan Tian percaya bahwa dengan keterampilan akting permaisuri Zia, anti pencuri ini tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa sama sekali. Panah dingin yang tidak bisa dijaga oleh siapapun adalah yang paling menakutkan. Terutama panah dingin permaisuri Zia. Setelah menerima upacara pertemuannya, kekuatannya melampaui imajinasi semua orang. Ayolah. Bukannya aku serakah, tapi waktu dan tempat ada di pihakku. Bagaimana mungkin aku layak mendapat kesempatan bagus untuk membunuh hanya pisau pencuri? Tanda seru. Bagaimanapun, permaisuri Zia telah pergi, dan tidak ada yang peduli sama sekali pada saat ini. Bahkan Qin Yichen, yang telah memotong istana klan penenun ilahi dan meledak menjadi debu, tidak merasa bersalah. Ini berlaku untuk suku Senzi, dan hal yang sama berlaku untuk permaisuri Zia. Permaisuri Zia terbang keluar, catkinnya mencengkeram erat di sepanjang jalan, dan kukunya hampir jatuh ke telapak tangannya. Dia mencoba menenangkan diri dan mempertahankan kemampuan aktingnya. Tapi dia tidak bisa tenang, karena dia tahu bahwa ini akan menjadi perpisahan total dengan klan Dike. Permaisuri Zia tidak ingin menjadi seperti itu. Bahkan jika pilihannya adalah dia akan tetap memilih netral, terlepas dari apakah Anda Kaisar Yuan Tian atau Kaisar Ke.
Tidak ada yang akan membantu. Anda dapat memberi label apapun yang Anda suka. Kaisar Yuan Tian tampaknya tidak memaksanya untuk berdiri di sisi pengadilan surgawi, tetapi dia memaksanya untuk membuat pilihan. Faktanya, ketika harus membuat pilihan, Permaisuri Zia sudah bisa memberitahu jawabannya. Untuk memilih, Anda juga harus bersama para pemenang, dan Anda harus bersama Kaisar saat ini yang memiliki penguasa alam semesta, bukan Kaisar, yang terkait erat dengan dinasti sebelumnya. Permaisuri Zia terbang keluar. Dia awalnya adalah Kaisar Dzogchen, tetapi tidak ada yang peduli dengan kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik yang benar-benar berani melakukan sesuatu dengan klan dewa penenunnya tidak akan peduli dengan kekuatan tempurnya. Di kejauhan, Ke Zhen dan Chang Jingtian berdiri di atas pohon besar yang telah berubah menjadi pedang kayu raksasa kuno. Kedua kaisar berdiri berdampingan, dan kaisar menyapu mereka. Untuk melampiaskan amarah mereka, mereka telah menghancurkan dan membunuh tentara surgawi dalam jumlah yang tidak diketahui. 2. Kamu akhirnya di sini. Melihat ini, Permaisuri Zia sangat gembira, seolah dia akhirnya menantikan keduanya. Dan ungkapan itu bukan berarti memihak klan Kaisar Ke, melainkan menantikan kedatangan Ke Zhen untuk memaksa Yuan Tiandi berhenti dan tidak lagi merugikan klan dewa penenunnya. Permaisuri Zia memang luar biasa, bahkan Ke Zhen tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, tentu saja, karena Ke Zhen tidak peduli padanya saat ini. Dalam pandangan mata Kaisar, ada ribuan kaki dan sayap suci, dan sayap langit yang bersinar telah direkrut. Ekstrim. Menyingkir. Pada saat kritis seperti itu, Ke Zhen sepertinya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Zian Yang. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang terakhir benar-benar memahaminya dengan baik. Tetapi ketika Kaisar kedua Ke Zhen terbang melewatinya dengan hampir tidak peduli, dan ilmu pedang yang diangkat oleh pedang besar yang sangat besar membuat Permaisuri Zia mundur, hatinya bergetar. Permaisuri Zia tidak kesal karena dia diabaikan, tetapi dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia sangat sopan dengannya di hari-hari biasanya. Pada hari kerja, raksasa dari semua pihak dan bahkan kaisar dari berbagai ras ingin dia merajut pakaian sendiri. Semuanya sopan. Plus. Namun, ketika itu benar-benar dimulai, sepertinya tidak ada kaisar di dunia, dan dia memperlakukan Divine Weaver sebagai seorang kaisar. Tidak ada orang kuat yang memberinya sikap pemimpin kaisar. Permaisuri Zia menarik napas dalam-dalam, dan pada saat itu dia tiba-tiba tersenyum. Apakah itu Kaisar Yuan Tian atau Ke Zhen? Berani membantai bintang utama dari klan kekaisaran lainnya dan meledakkan prestise kekaisarannya dengan tidak bermoral. Pada saat itu, Permaisuri Zia sudah tahu jawabannya. Tiba-tiba, Permaisuri Zia melihat ke belakang kaisar kedua Ke Zhen, dan tiba-tiba dia mengulurkan 10 jarinya. Jarum bordir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang sutra tak berujung, menyegel langit dan bumi, dan ada juga jaring dewa yang bersinar itu. Membawa dua kaisar menjadi yang terkuat. Tutupi.